Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Jadi di sini Rasulullah ada dua tahapan, yaitu tahap pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi dan tahap kedua secara terang-terangan. Jadi di tahap pertama ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat Nabi Muhammad baru saja diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad masih melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad agar memulai dakwah secara diam-diam dan hanya kepada orang yang diyakini akan menerimanya seperti keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan keluarga dan sahabat, yaitu as-sabiqun awalunnya adalah Khadijah, istrinya Rasulullah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah. Nah, dakwah secara diam-diam ini dilakukan agar tidak mengejutkan kaum Quraisy di Mekah yang fanatik terhadap paganisme dan kemusyrikan. Tahap ini dilakukan selama 3 tahun, di mana Nabi belum berdakwah di tempat umum atau di tempat terbuka. Apabila Nabi dan para kerabat serta sahabat ingin beribadah, mereka pergi ke lorong-lorong kota Mekah yang sepi agar tidak terlihat oleh orang Quraisy. Nah, ketika jumlah pemeluk Islam mencapai lebih dari 30 laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW memilih rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam sebagai majelis pertemuan dan pengajaran Islam. Selain keluarga dan sahabat, pada tahap ini Rasulullah berhasil mengislamkan orang miskin, budak, dan orang Quraisy yang tidak punya kedudukan. Nah, oke, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu secara terang-terangan. Nah, di sini Rasulullah sudah mulai berani untuk berdakwah Islam secara terang-terangan. Nah, tadi yang secara lisan itu, secara terang-terangan ini Nabi Muhammad juga menggunakan lisannya. Setelah 3 tahun tadi, Nabi Muhammad baru mencapaikan dakwahnya di Mekah secara terang-terangan. Tahapan dakwah Rasulullah di Mekah ini berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, Ibnu Hisham menuturkan, lalu secara Mekah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya agar menyampaikan ajaran dan risalah yang dibawa secara terang-terangan. Dakwah Nabi dalam tahap ini ditolak oleh kaum Quraisy di Mekah dengan alasan mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur dan telah mendarah daging. Ketika Nabi Muhammad menunjukkan kesesatan dari tradisi leluhur, mereka menentang dan memusuhi Rasulullah. Hari demi hari, permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah semakin sengit. Nah, Nabi Muhammad banyak menerima penghinaan, ejekan, umpakan, bahkan upaya pembunuhan. Tidak hanya Rasulullah, semua orang di Mekah yang masuk Islam diintimidasi dan ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di fase terang-terangan ini juga ada yang melibatkan senjata. Nah, ada 2 fase dakwah Rasulullah SAW, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Dakwah Rasulullah pada fase Madinah berlangsung selama 10 tahun. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah setelah kaum kafir Quraisy di Mekah melakukan pengusiran dan penzaliman terhadap umat Islam. Nah, setelah hijrah, Nabi Muhammad juga mulai memerangi pihak-pihak yang memulai perang dan mencelakai umat Islam. Pada tahap ini, kerap terjadi peperangan antara umat Islam dari Madinah dan kaum kafir Quraisy yang berasal dari Mekah. Tahap ini berlangsung hingga perjanjian Hudaybiyah disepakati antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy pada tahun 628 Masehi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini di pelajaran dunia. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.